Halo teman-teman, kembali saya lagi dengan saya Firda Rosa, NIM 6050. Di sini saya akan mereview kebijakan terkait pengadaan P3 paruh waktu untuk melengkapi nilai UAS. Analisis kebijakan, adapun tujuannya yang pertama, menentukan dengan mengklarifikasi kebijakan program atau regulasi yang akan dikaji ulang secara menyeluruh untuk efektivitas, relevansi, dan kelayakan implementasi terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tujuan suatu negara. Adapun nama kebijakannya, kebijakan pengadaan pegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dengan dukungan teknis dari Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Keuangan sebagai pengatur anggaran. Terkait latar belakang dengan adanya kebijakan P3 paruh waktu merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Indonesia untuk menata sistem kepegawaian negara. Kebijakan ini hadir sebagai revolusi tenaga honorer yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan publik namun belum mendapatkan formasi tetap. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga honorer sehingga mereka dapat terus berkontribusi dengan status kerja mereka yang jelas dan penghasilan bersaing lebih baik. Oke, baik, selanjutnya ada pun tujuan implisit dan eksplisit. Yang pertama, tujuan implisit menggeser modal kepegawaian pemerintah ke arah yang lebih dinamis. Oke, yang kedua, memberikan alternatif baru dan sistem rekrutmen ASN yang lebih inklusif. Yang terakhir, menciptakan pola hubungan kerja sesuai prinsip efisiensi fiskal. Adapun tujuan eksplisitnya, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tenaga kerja berbasis kompetensi dan fleksibel. Dan yang terakhir, mengurangi beban keuangan negara. Oke, next. Itu analisis isi, struktur, dan komponen utama kebijakan ini mencakup isi pasal, strategis, dan sasaran. Yang pertama, isi pasal kebijakan ini mencakup pasal-pasal yang mengatur tentang berbagai kriteria terkait dengan P3 paruh waktu. Yang kedua, strategis yang diterapkan dalam kebijakan ini meliputi pengadaan tenaga kerja yang berbasis pada kebutuhan dan fleksibel. Yang terakhir, sasaran dari kebijakan ini adalah tenaga honorer yang terdaftar di BKBN. Oke, next. Oke, selanjutnya terkait substansi yang perlu dianalisis. Ada yang pertama, kepastian hukum dan kejelasan amal. Yang kedua, konsistensi internal dan dengan kebijakan lainnya. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat atau fleksibel. Selanjutnya, identifikasi kebijakan, analisis konteks sosial, politik dan budaya, analisis implementasi dan analisis dampak. Adapun penjelasannya di teks ya. Oke, yang terakhir telah implementasi kebijakan. Yang pertama, kelembagaan pelaksanaan. Kelembagaan pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah termasuk BKBN, Badan Kepegawaian Negara, dan instansi terkait di tingkat daerah. BKBN berperan dalam pengelolaan data tenaga honorer dan pelaksanaan seleksi P3K. Oke, baik, selanjutnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran. Dukungan manusia dan anggaran itu sangat saling berkaitan karena manusia sebagai faktor kunci dalam implementasi kebijakan ini dan anggaran untuk melakukan pengimplementasiannya. Kalau tidak ada anggaran, tidak bisa berjalan suatu program ini. Nah, instansi pemerintahan perlu memiliki tenaga yang terlatih dan memahami prosedur dengan pengadaan P3 paruh waktu. Berarti SDM itu sangat harus diperhatikan untuk kualitas suatu tenaga honorer atau tenaga P3 paruh waktu tersebut. Adapun hambatan implementasinya, yang pertama, kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan tenaga honorer. Yang kedua, tantangan dalam penganggaran. Dan yang terakhir, masalah. Nah, selanjutnya analisis manfaat dan biaya, cost benefit analysis. Oke, manfaat dari kebijakan ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian kerja tenaga honorer, dan pengurangan ketergantungan pada tenaga honorer tanpa status. Yang kedua, terkait biaya dikeluarkan mencakup gaji P3K paruh waktu, biaya pelatihan, dan biaya administrasi dalam itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kebanyakan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.